Soalnya kalau di dunia kuliah itu preventif. Jadi itu mempersiapkan masa depan karena kita dikasih tahu ilmunya dulu untuk bisa sukses. Tinggal kembali ke individu. Ya, bagaimana bisa mencerna ilmu-ilmu yang diberikan di perkuliahan agar bisa mereka menyerapnya untuk sukses di dunia. Jadi siapa yang memiliki rasa ingin tahu lebih besar dan kemudian menerapkan dalam praktek, dia yang sesungguhnya memiliki potensi untuk berhasil. Setiap manusia itu memiliki potensi, jadi kalian bisa temukan potensi kalian masing-masing dan ingat, baik itu belum tentu benar dan syukur itu belum tentu cukup. Dan yang terbaik adalah kalau misalkan kalian melakukan apapun itu secara yang terbaik dan tidak merugikan orang lain. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Coach Dedi di ruang Go Workout Indonesia dan di Suara Personal Trainer. Untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamunya luar biasa terus ya. Untuk hari ini kita akan kedatangan salah satu senior saya, dosen saya, guru saya, dan juga gurunya owner dari Go Workout Indonesia sendiri. Yaitu adalah Pak Kunjung Azadi. Ini bersama saya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya hari ini. Terima kasih udah mau bincang-bincang sedikit dan sharing-sharing ke kita. Nah, beliau ini salah satu dosen di Universitas Negeri Surabaya, benar Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan Pak, dikenalkan mungkin namanya, apa yang sedang dikerjakan sekarang, lalu untuk background-nya itu apa, monggo Pak. Ya, jadi saat ini saya adalah seorang tenaga pengajar di Universitas Negeri Surabaya yang mengajar pada bidang keolahragaan. Ya. Jadi di Fakultas Vokasi dan juga di Fakultas Ilmu Keolahragaan serta di fakultas-fakultas yang lain yang berkaitan materinya dengan ilmu keolahragaan. Jadi mengajar pada banyak fakultas di UNESA, baik pada level S1 maupun di PPG yang berkaitan dengan keolahragaan seperti itu. Tadi belum di-spill namanya Pak. Teman-teman mungkin nggak tahu mungkin teman-teman. Nama saya Kunjung Azadi, biasa dipanggil Kunjung seperti itu. Oke, jadi beliau ini saya dulu pernah diajar ya teman-teman ya. Pak Kunjung ini dulu adalah dosen saya, guru-guru kita semua mungkin yang sekarang itu alumni Pak ya. Nah, mungkin saya akan sedikit kasih pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang aja Pak ya, yang ringan-ringan dulu buat teman-teman. Nah, untuk yang pertama nih Pak, karir mahasiswa olahraga di era digital. Mungkin Pak Kunjung bisa spill dikit, selain menjadi seorang personal trainer, guru yang kita sudah tahu, tanpa saya merendahkan profesi apapun, menurut Pak Kunjung nih, profesi yang enak, yang bisa teman-teman lakukan di era digital sekarang sebagai kita lulusan olahraga, mahasiswa olahraga, apapun itu jurusannya, itu mungkin apa? Oke, tren saat ini telah berkembang sedemikian pesat ya, sudah berubah dibandingkan beberapa masa yang lampau, sehingga pekerjaan juga menjadi berubah dibanding sebelumnya. Dengan adanya era digital ini, maka membuka lapangan pekerjaan baru, misalkan konten kreator olahraga. Kemudian di tempat kami di UNESA itu selain berkaitan dengan kepelatihan, ada juga prodi baru, misalkan masase, ada fisioterapis, kemudian ada manajemen olahraga yang menangani event-event berkaitan dengan keolahragaan. Nah, di Fakultas Vokasi juga ada D4 kepelatihan olahraga, jadi yang memang ketajamannya sebagai pelatih fisik. Nah, yang cocok berkaitan dengan personal trainer. Nah, selain itu masih ada lagi analisa performa olahraga yang memang ketajamannya berkaitan dengan menganalisa kondisi fisik atlet. Jadi kalau kita ngomong berkaitan dengan hal itu, trennya sudah sangat luar biasa berkembang dibandingkan masa lalu ya, di mana pekerjaan itu menjadi sedemikian luas. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan internet dan juga AI itu menjadi sebuah hal yang potensial bagi mahasiswa di bidang keolahragaan, terlepas dari background
prodinya apa saja. Hmm. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk branding, ini akan menjadi sebuah nilai lebih untuk bisa memiliki peluang penghasilan yang lebih bagus. Seperti itu. Oke, jadi semuanya kembali lagi ya Pak ya, untuk pekerjaan yang seputar olahraga itu aslinya luas. Luas ya. Tapi tergantung teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa sekarang yang apakah mereka itu mau memilih dan memilah mana yang cocok untuk kehidupannya mereka. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman nih, kalau nggak salah ya Pak ya, Ya. maaf koreksi kalau saya salah, Pak Kunjung ini termasuk bagian dari NPC. Iya, betul. Nah, NPC itu adalah National Paralympic Komite Indonesia. Iya. Nah, bisa di-spill nggak Pak? Apa sih itu NPC itu Pak? Oh ya, jadi menurut aturan yang ada di Indonesia saat ini, kalau kita ngomong berkaitan dengan olahraga prestasi, kalau berkaitan dengan olahraga umum itu di bawah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, seperti itu. Nah, kalau prestasi yang berkaitan dengan olahraga disabilitas, nah KONI-nya, nah jadi gampangnya KONI-nya olahraga disabilitas itu disebut NPCI, National Paralympic Committee of Indonesia. Jadi antara KONI dan NPCI ini adalah setara. Yang satu menangani olahraga prestasi di ranah KONI, untuk olahraga disabilitas itu di ranah NPCI. Seperti itu. Berarti saya katakanlah seperti olahraga tapi versi untuk yang paralimpik atau disabilitas itu Pak ya. Betul. Nah, ngomong-ngomongin tentang itu, kenapa kok Pak Kunjung lebih cenderung condong ke Paralimpik, sedangkan ada beberapa yang katakanlah itu yang biasa-biasa aja. Kenapa kok yang luar biasa, saya bilang gitu aja. Yang berbeda, yang sedikit berbeda itu apa alasannya Pak? Karena kebetulan pada tahun 2018 saya terlibat dalam Asian Para Games Indonesia. Saat itu saya terlibat sebagai classifier, observer, sempat saya juga menjadi classifier pada bulu tangkis. Nah, di situ saya memiliki peminatan yang lebih dalam pada bidang olahraga disabilitas. Saya berpikir bahwa di sini adalah tempat saya. Karena di Indonesia olahraga disabilitas itu betul-betul optimal itu sejak tahun 2018 hingga saat ini. Itu trennya luar biasa, melonjak. Dan saya berpikir bahwa di situ masih banyak membutuhkan sentuhan keilmuan yang dikembangkan untuk peningkatan keilmuan olahraga disabilitas di Indonesia. Makanya saya tertarik untuk lebih membagikan diri saya ke sana dalam upaya untuk mengembangkan keilmuan olahraga disabilitas di Indonesia. Soalnya saya sendiri juga baru tahu ternyata ada bagian-bagian khusus yang tanda kutip itu urusan olahraga yang mengurus ke arah paralimpik atau disabilitas seperti itu Pak. Baru tahu saya, baru tahu beberapa minggu ini kalau misalkan ternyata ada bagiannya sendiri itu ada. Soalnya kan jujur kita yang katakanlah orang awam ya, yang katakanlah nggak ngerti kayak gitu-gitu itu kita berpikir bahwasanya olahraga itu pasti KONI. Ini. Oh ternyata ada bagian-bagian khusus yang memang menjurus ke arah sana. Jadi teman-teman nggak usah repot tuh. Banyak banget, luas banget olahraga itu luas banget. Kalau misalkan kalian ingin berkarir di dunia olahraga juga nggak masalah. Kalian tinggal memilih dan memilah mana yang cocok untuk Anda gitu aja. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang classifier, betul ya Pak? Iya. Classifier itu tugasnya apa Pak? Classifier itu adalah salah satu petugas yang membedakan dibandingkan olahraga prestasi. Jadi di dalam olahraga disabilitas dikatakan bahwa no classification, no game. Jadi kalau tidak ada klasifikasi maka tidak ada pertandingan. Nah itu yang membedakan dengan olahraga prestasi. Nah kalau di olahraga prestasi siapapun daftar maka boleh main seperti itu. Tapi kalau di disabilitas tidak, karena kita memahami bahwa setiap individu memiliki tingkat disabilitas yang berbeda. Saya mengambil contoh pada lengan. Lengan itu ada yang amputasinya pada pergelangan tangan. Ada yang sampai dengan siku. Ada yang sampai dengan bahu. Nah, tentu kemampuannya akan berbeda. Maka di situ dibutuhkan kelas yang berbeda karena agar pertandingan itu fair and equal, artinya setara dan adil. Nah kalau yang tangannya segini hanya amputasi pada pergelangan tangan dilawankan dengan yang sampai full, tentu akan beda. Makanya di klasifikasi itu adalah mengelompokkan
tingkat disabilitas sesuai dengan kelasnya, agar pertandingan itu dapat berjalan dengan adil. Nah, di situ ada kategori bahwa nanti atlet yang akan bertanding itu masuk dalam klasifikasi eligible, berarti dia boleh tanding, ya. Kalau eligible berarti tinggal pada kelas yang mana, karena kelasnya ada banyak. Bulu tangkis itu contoh ada 6 kelas. Nah, atletik lebih banyak lagi. Kemudian renang juga ada kurang lebih sekitar 10 kelas. Banyak sekali kelasnya, level-levelnya berdasarkan tingkat disabilitas. Nah, dalam beberapa situasi ada yang disebut NE, not eligible. Artinya dia nggak boleh tanding. Jadi kalau tingkat disabilitasnya dianggap kurang memenuhi batas minimal, maka dia tidak diizinkan untuk bertanding. Nah, itu yang membedakan. Itu klasifiernya tugasnya begitu. Ya. Berarti saya asumsikan seperti ini, Pak ya. Permisi, maaf sebelumnya, kalau misalkan dia ingin ikut sepak bola, misalkan saya ambil contoh, dia ingin ikut sepak bola, tapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak eligible itu tadi, ya dia tidak akan bisa main sepak bola, kasarannya kayak gitu. Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Saya pikir semua orang bisa main sepak bola walaupun disabilitas. Permisi ya, soalnya kan saya lihat di YouTube orang itu kan pakai tongkat gitu kalau mungkin main sepak bola. Saya pikir, saya berasumsi bahwasanya kalau kamu bisa menguasai tongkatnya, itu kamu bisa main bolanya. Saya pikir gitu, Pak. Saya pikirnya memang gitu. Gambaran umum seperti itu yang kita lihat ya. Jadi ada perbedaan mendasar antara apa yang dilihat oleh publik dan dengan aturan klasifikasi. Nah, di aturan klasifikasi itu ada aturan yang sangat mendetail, pasal demi pasal, yang di situ tertulis tentang batasan tiap-tiap kelas, apa yang termasuk boleh dan apa yang tidak boleh. Seperti itu. Saya mengambil contoh untuk di bulu tangkis itu khusus bagi mereka yang mengalami hambatan fisik. Contohnya di kursi roda. Ya, kursi roda, kemudian amputasi tangan ataupun kaki. Untuk mereka yang memiliki gangguan berkaitan dengan intelektual, itu tidak kelasnya. Ya, ataupun yang buta seperti itu. Nah, cabang olahraganya beda, nomor kelasnya juga beda. Seperti itu. Jadi nggak bisa memilih gitu ya? Iya. Jadi agak beda. Kalau di olahraga umum, kita itu di olahraga prestasi, kita suka basket, ya sudah, kita tekunin basket. Karena kita pasti bisa main basket. Karena kita punya 2 kaki, punya 2 tangan. Tetapi kalau di olahraga disabilitas, tidak. Jangan latihan dulu. Tetapi dicek klasifikasi dulu. Dengan kondisi disabilitas yang dimiliki, saya boleh masuk pada cabang olahraga apa? Saya paham. Seperti itu. Nah, saya akan langsung ngomongin ke arah yang sama seperti bintang tamu sebelumnya, Pak. Ngomongin tentang perkuliahan dan mahasiswa. Nah, biar semuanya sama. Tapi saya pikir semua orang pasti akan memiliki alasan dan jawaban yang berbeda-beda. Nah, ngomongin tentang perkuliahan dulu. Menurut Pak Kunjung nih, sebagai seorang pengajar, dosen, apa yang membedakan antara dunia kerja dan dunia perkuliahan? Saya akan tutup lingkupnya adalah di olahraga, hanya jurusan olahraga saja. Menurut Pak Kunjung, monggo dijawab. Iya, jadi ada perbedaan sudut pandang antara di kuliah dan di dunia kerja ya. Jadi kalau di dunia di perkuliahan mereka diajarkan ilmunya dulu, ya, baru nanti action ketajamannya dihadapkan kepada masyarakat, ya. Tetapi akan berkebalikan dengan situasi di dunia kerja bahwa kadang kita menghadapi situasi dulu baru tahu ilmunya. Maksud saya begini, sesungguhnya dunia perkuliahan itu adalah preventif atau pencegahan. Ya, saya kasih contoh. Di kuliah dosennya mengajarkan bahwa kamu harus belajar komunikasi yang bagus di dunia fitness industry. Kalau kamu nggak memiliki komunikasi yang bagus, kamu nanti nggak bisa dapat member. Nah, itu udah dikasih tahu ilmunya dulu. Nah, tinggal mahasiswa mau melakukan atau tidak. Kan gitu ya. Tapi ilmunya sebetulnya sudah didapatkan. Nah, kalau dia mau lakukan itu di dunia kerja, maka potensi keberhasilannya lebih tinggi. Tetapi kalau dia tidak lakukan itu, tentu peluangnya untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi pasti akan merosot. Nah,
Nah, kan bagi mereka yang tidak kuliah, maka ilmu itu akan diperoleh setelah didapatkan pengalaman. Setelah mencoba menghadapi klien, kemudian klien itu kok sepi ya, kenapa? Nah, baru tahu setelah ngobrol macam-macam, oh kamu kurang komunikasi. Jadi ada sudut pandang. Soalnya kalau di dunia kuliah itu preventif. Jadi itu mempersiapkan masa depan karena kita dikasih tahu ilmunya dulu untuk bisa sukses. Tinggal kembali ke individu. Ya, bagaimana bisa mencerna ilmu-ilmu yang diberikan di perkuliahan agar bisa mereka menyerapnya untuk sukses di dunia kerja. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ini, maaf ya Pak, Ya. dilematik yang ada di zaman sekarang, yang kaum ZZ ini, Anda pasti tahu maksud saya, dilematiknya adalah mereka ini kesusahan dalam mencari pekerjaan. Ya. Nah, berarti saya asumsikan dengan jawabannya Pak Kunjung yang tadi nih, mohon maaf ya kalau misalkan salah, berarti perkuliahan itu tidak bisa disalahkan 100%. Jadi kembali lagi ke anaknya sendiri berarti. Apa betul Pak? Menurut gitu? Iya. Jadi materi bisa jadi sama, tetapi tingkat penyerapan per individu bisa jadi beda. Ya kan gitu. Di waktu di kuliah sama-sama kuliahnya 90 menit, ada yang fokus 100%, ada yang menambah dengan ke perpustakaan, ada yang kuliah pulang. Ada juga dalam kelas tetapi dia main ke TikTok. Jadi untuk materi yang sama, tingkat penyerapannya akan berbeda. Karena seperti itu. Nah, itu tantangan memang. Saya pikir itu kembali tantangan ke masing-masing individu. Bahkan ada statement di beberapa waktu yang lalu bahwa kuliah itu scam kan gitu ya. Iya, ada beberapa yang ya. Nah, itu kembali saya katakan kembali ke masing-masing individu. Kuliah itu sangat menuntut kemandirian. Ada mahasiswa yang betul-betul bisa menata diri dengan bagus, itu dia sangat menonjol. Di satu sisi ada yang menjadi biasa-biasa saja. Bahkan ada yang tergelincir seperti itu. Kembali karena di sini betul-betul kedewasaan dan kemandirian menjadi hal yang utama. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan pendapatnya Pak Kunjung sendiri tentang mahasiswa yang mungkin dia itu lulusnya IP-nya keren-keren kan, IP zaman sekarang anak-anak kan keren-keren Pak. 3,9, 4 bahkan berapa itu bisa dapetin gelar Adi Wisudawan adi-adian. Tapi di satu sisi ketika dia mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja, saya bilang, dia terlalu banyak nuntut. Wah, enggak mau aku nggak mau, aku ini Adi Wisudawan, katakanlah kayak gitu. Ya. Nah, menurut Pak Kunjung nih, apa yang harus dilakukan sama teman-teman itu supaya mereka itu nggak berpikir bahwasanya ketika kamu punya IP segini, kamu lulus dengan gelar adi-adian ini, kamu pasti akan diterima kerja. Kamu pasti akan gajimu UMR 10 juta katakanlah. Nah, menurut Pak Kunjung untuk teman-teman mahasiswa yang akan nantinya masuk ke dunia kerja atau yang sekarang lagi cari kerja, gimana menurut Pak Kunjung? Iya, ada sudut pandang yang berbeda antara di dunia perkuliahan dan di dunia kerja. Ini yang adik-adik harus pahami, ya. Jadi adik-adik yang kuliah ini mereka sudah 18 tahun itu di bangku sekolah. Kenapa kok begitu? TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun. Kemudian SMP berapa itu namanya? 3 tahun ya, ditambah SMA 3 tahun, berarti total ada 8 ditambah 6 ada 14. Kalau lulus S1 4 tahun lagi berarti total 18 tahun mereka berada di pendidikan. Yang notabene itu belum applied, belum praktek. Ya. Nah, mereka sudah lama terkungkung dalam teori, dalam pembelajaran. Nah, tetapi mereka belum masuk ke dunia kerja. Nah, mereka belum berpengalaman, kasarannya begitu. Nah, sedangkan di dunia kerja, mereka itu menuntut orang yang pengalaman. Betul. Padahal fresh graduate ini nggak pengalaman. Meskipun IPK-nya tinggi. Nah, ini kan nggak nyambung. Di satu sisi dia minta gaji tinggi, tapi nggak pengalaman. Nggak pengalaman, betul. Yang di sini, dia minta orang pengalaman karena berkaitan dengan member, komplain, resiko member hilang. Maka menuntut orang yang pengalaman. Nah, ini nggak match. Nah, maka solusinya bagaimana? Maka solusinya adalah selama masa kuliah, adik-adik mahasiswa itu disarankan untuk banyak menimba ilmu
bertemu dengan banyak orang, magang, Oke. ya, ikut Iya. kakak kelas, Ya. jadi volunteer, Ya. ikut dosen, magang di pusat kebugaran. Ya, ya. Sehingga pada waktu kuliah, mereka itu sudah paham tuntutan dunia kerja itu seperti apa, dan nanti itu bisa ditambah ilmunya sambil di kampus. Sehingga pada waktu lulus, dia itu sudah tahu kesulitan dunia kerja. Bukan baru kaget. Ya, meskipun IPK tinggi, tapi kalau nggak punya kemampuan untuk bagaimana berkomunikasi dalam tim, problem solving, ya nggak akan kepake. Begitu. Berarti lebih ke arah relasi, Pak ya. Salah satunya relasi. Nah, itu buat teman-teman ya mahasiswa ataupun mungkin yang sekarang sudah lulus mengerjakan skripsi atau sekarang lagi mencari kerja. Ingat ya teman-teman, apa yang kalian lakukan pada saat kalian menempuh pendidikan itu menentukan apa yang nanti akan kalian dapatkan gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kalian itu kuliah pulang ngopi ini Pak ya, kuliah pulang ngopi ya. Ya gimana gitu loh, kalian mau ingin mendapatkan apa yang bagus ya gimana gitu loh. Nah, ngomongin tentang dunia kerja lagi nih Pak. Saya akan membedakan dua ini ya, antara lulusan yang katakanlah bagus IP-nya sama yang kurang bagus lah, katakanlah dia bisa dikatakan nggak kuliah. Menurut Pak Kunjung, sebagai orang yang sudah pernah terjun di beberapa dunia kerja yang konteksnya itu hubungan sama olahraga saja ya, apa yang membedakan antara mahasiswa yang kuliah dan yang tidak kuliah? Menurut Pak Kunjung. Mahasiswa yang pekerja yang dia kuliah dulu, dulunya kuliah, maaf. Ada pekerja yang kuliah dan tidak kuliah. Tapi dia punya pengalaman ya Pak? Pengalaman ya. Jadi agak berbeda. Pekerja yang tidak kuliah, dia punya ilmunya, dia punya pengalamannya, baru dapat ilmunya. Karena dia dapat pengalaman di dunia kerja. Contoh di Go Workout, dia mungkin tidak kuliah di olahraga, ya. Dia punya background di bidang lain, tetapi karena dia memiliki kesenangan pada bidang olahraga, maka dia belajar dari YouTube, baca buku, lihat TikTok, Instagram, sehingga kemampuannya berkaitan dengan olahraga meningkat drastis. Karena dia merasa butuh. Saya butuh ini untuk bisa melayani member. Ya. Nah, di satu sisi mahasiswa olahraga, meskipun kuliah di olahraga, dapat materi banyak. Kalau kemudian dia nggak pernah baca buku itu, dia hanya menggugurkan kewajiban tanpa punya passion ya untuk lebih menekuni ini, ya sangat mungkin akan kalah. Karena zaman telah berubah. Kalau zaman dulu kita belajar harus ke perpustakaan. Kalau nggak ke perpustakaan nggak dapat buku. Benar. Nah, beda. Saat ini kita ada di era digital di mana kita bisa Google udah lewat saat ini ya. Udah pakai AI kan ya. Kalau dulu kan kita browsing satu-satu ke Google. Kalau sekarang kita bisa pakai ChatGPT, DeepSeek, itu bisa merangkum semuanya. Jadi siapa yang memiliki rasa ingin tahu lebih besar dan kemudian menerapkan dalam praktek, dia yang sesungguhnya memiliki potensi untuk berhasil. Jadi kembali ke individunya. Nah ini sebetulnya jadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi mahasiswa olahraga karena tingkat persaingannya menjadi sangat ketat. Iya benar. Ya, karena mahasiswa olahraga yang dia tidak mau belajar berkaitan dengan keilmuannya, ya menekuni dengan sungguh-sungguh, sangat mungkin akan kalah dengan orang lain di luar olahraga yang dia mau menambah kursus online, ya kemudian pelatihan ke BNSP dan lain sebagainya, meskipun latar belakangnya non olahraga. Nah, disinilah problematik sesungguhnya. Iya, jadi kembali ke masing-masing individunya. Jadi nanti yang akan menguji adalah pasar. Benar. Jadi biar masyarakat yang menilai katakanlah seperti itu Pak ya. Oke, yang selanjutnya kita ngomongin tentang tadi kan sudah disinggung tentang BNSP sertifikasi dan lain sebagainya nih Pak. Lalu ngomongin tentang hal-hal tersebut, Pak Kunjung sebagai seorang akademisi, saya bilang akademisi aja tanpa menyudutkan salah satu pihak. Penting nggak sertifikasi itu dilakukan atau didapatkan oleh teman-teman baik itu dari mahasiswa yang sudah mereka mau kerja, pekerja, atau bahkan orang yang tidak kuliah sekalipun, menurut Pak Kunjung? Oke, idealnya ya kalau kita mengacu pada aturan bahwa setiap profesi itu harus memiliki kompetensi yang dibuktikan
dengan hasil uji kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP salah satu yang ada logo Garudanya ya. Jadi dengan kompetensi itu sesungguhnya menjadi nilai plus. Saya nganggap contoh gini, mahasiswa lulusan S1 olahraga, fresh graduate, dia dapat ijazah dari universitas tertentu, IPK-nya sekian. Sama yang ada tambahan dengan bahwa dia kompeten yang diakui oleh secara negara. Waktu sama-sama melamar kerja, maka owner akan melihat bahwa yang satu ini belum berpengalaman, yang satu sudah disertifikasi. Jadi dia ini sudah kompeten seperti itu. Nah, secara nilai jual tentu akan lebih tinggi kesan awal adalah yang memiliki sertifikat kompetensi. Selain itu juga peluangnya untuk memperoleh penghasilan lebih tinggi karena dia memiliki tingkat kemampuan yang lebih baik. Nah, selain itu uji kompetensi hasil sertifikasi ini itu juga menjadi dasar kalau digunakan untuk bekerja di luar negeri karena sudah diakui oleh negara bahwa dia kompeten. Seperti itu. Jadi sertifikasi itu akan menjadi penting tergantung juga bagian-bagian dari kita sendiri kalau misalkan kita memilih untuk hal itu untuk perlu disertifikasikan, katakanlah seperti itu kan ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kamu merasa tidak perlu dan profesimu tidak memerlukan itu ya nggak perlu berarti Pak. Iya, karena waktu diuji kompetensi, jadi itu mereka akan diuji oleh asesor. Di dalam uji itu akan ada nanti yang dikatakan tidak direkomendasikan kompeten dan direkomendasikan kompeten. Artinya asesor ini akan menilai kelayakan orang ini memang kompeten atau tidak. Nah, dan asesor itu juga sudah melalui proses yang ditetapkan oleh BNSP. Sehingga tingkat kepercayaannya menjadi lebih tinggi secara kelembagaan seperti itu. Nah, itu nilai lebihnya. Nilai lebihnya. Nah, ngomongin tentang sertifikasi, Pak. Saya akan langsung meruncing aja ke profesi yang digandrungin Pak Kunjung. Teman-teman juga bisa mendengarkan. Nah, gimana caranya mendapatkan sertifikasi untuk olahraga disabilitas atau tadi katakanlah NPC atau apa gitu? Oh ya. Gimana Pak? Jadi saat ini barusan beberapa waktu yang lalu kan Kemenpora juga punya program penggerak olahraga ya, berdaya seperti itu. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memasyarakatkan olahraga disabilitas sehingga tingkat SDM berkaitan dengan olahraga disabilitas yang mumpuni dengan sport science itu semakin banyak di Indonesia. Nah, kalau tidak masuk program itu bisa jadi berkomunikasi dengan National Paralympic Committee di kabupaten, kota atau provinsinya masing-masing untuk bisa berkoordinasi karena pihak yang berwenang untuk melakukan pelatihan salah satunya adalah dari NPC pusat, NPC provinsi ataupun kabupaten kota sesuai dengan lingkupnya. Jadi harus langsung ke cabang-cabangnya itu tadi. Ya, bisa seperti itu ataupun pelatihan-pelatihan yang memang secara resmi dilakukan oleh misalkan oleh Kemenpora, kemudian Dispora provinsi, kabupaten kota dan lain sebagainya. Lalu Pak Kunjung sendiri pernah nggak mendapatkan tantangan nih pada saat melihat ataupun melatih atlet disabilitas? Pernah nggak di suatu ketika mendapatkan tantangan ataupun mungkin permasalahan yang mungkin tidak terlalu serius? Pernah nggak Pak Kunjung mengalami hal-hal semacam itu? Iya, jadi ini menarik ya. Jadi saya sempat menjadi tim pelatih ya, untuk para renang Jawa Timur ya waktu ke Papua tahun 2020 waktu COVID itu ya, 2021. Tantangannya waktu itu tentu berkaitan dengan COVID-1 ya. Jadi nggak gampang situasi saat itu. Kemudian yang kedua, atlet yang kami handle ini macam-macam. Ada yang disabilitas dengan hambatan visual atau buta, ya nggak ada. Atlet kami yang nggak bisa melihat. Ada atlet waktu itu ada yang tunarungu wicara, jadi dia nggak bisa dengar. Dan nggak bisa berbicara kan? Ya. Ada juga atlet yang kakinya sampai sampai paha di sini. Jadi kalau jalan pakai tangan.
ada juga atlet kami yang kemudian dia nggak tangannya sampai di sini, ya. Nah, di sini ada atlet sekitar 6 sampai 9 dengan kondisi yang Oh, beda-beda. banyak ya, Pak? Beda-beda. Banyak. Dan kelasnya beda-beda. Oh. Karena kan kita tahu hasil klasifikasi kan beda. Ada yang di swimming 6, ada yang di swimming 7, ada yang di 10, macam-macam. Nah, di sini tentu saat kita melatih atlet yang buta, tidak bisa melihat, akan beda dengan atlet yang amputasi. Nah, waktu di kolam renang saya kasih contoh, atlet yang buta itu harus kita siapkan pembatas lintasan. Kayak ada yang bisa disentuh katakan. Iya. Nah, saat itu sempat pembatas lintasan belum tersedia. Nah, sehingga renangnya tuh muter-muter. Harusnya kan renang kan dari belakang ke depan. Nah, dia muter-muter karena dia nggak ada acuan. Jadi nabrak teman-temannya. Nah, sehingga alat bantu lintasan itulah yang menjadi penting. Karena kalau dia sudah mau geser belok, ada pembatas berupa lintasan. Oh, berarti akhirnya dia bisa berpegangan atau mungkin Betul. apa gitu ya. Nah, jadi renang buta seperti itu. Nah, itu satu. Di satu sisi kita menghadapi atlet yang kemudian kakinya sampai dengan paha atas. Nah, kita harus mikir gimana caranya dia renang gaya dada bisa optimal dengan kondisi kaki seperti itu. Di satu sisi lagi kita menghadapi tantangan komunikasi dengan atlet yang tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa mendengar, sehingga kita menggunakan bahasa isyarat. Jadi dalam satu pelatihan kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, disitulah tingkat kesulitannya di olahraga. Kompleks sekali. Lalu metodenya gimana Pak untuk ngelatihnya itu Pak? Apa Pak Kunjung sendiri misalkan atlet yang A gini, atlet yang B Pak Kunjung sendiri atau ada timnya khusus atau nggak mungkin kalau sendiri. Jadi tingkat kesulitan di olahraga disabilitas itu jauh lebih tinggi dibandingkan olahraga prestasi. Ya, jadi kita pasti membutuhkan beberapa tim pendukung untuk kita berbagi tugas. Dan kunci utamanya adalah di sini harus persiapannya matang. Karena tingkat tantangan kesulitannya menjadi lebih tinggi karena tingkat disabilitas yang berbeda dengan membutuhkan tingkat penanganan yang berbeda pula. Seperti itu. Tapi berarti kalau misalkan saya asumsikan waktu kita mendapatkan perkuliahan yang katakanlah perkuliahan itu kan untuk sesuatu yang normal Pak katakanlah ya. Itu berarti tidak bisa diterapkan secara fluent di olahraga disabilitas, benar Pak? Iya, dalam beberapa situasi di olahraga disabilitas itu butuh penyesuaian. Penyesuaian. Saya kasih contoh, kalau kita latihan kardio, nah secara umum itu orang akan jogging pakai kedua tungkai kakinya. Iya betul. Tetapi kalau dia dalam posisi kursi roda, nggak punya kaki kan tentu nggak mungkin. Berbeda ya. Harus disesuaikan. Seperti itu. Itu pentingnya sertifikasi itu tadi Pak yang kayak gitu. Iya. Ya. Jadi perbedaannya adalah di dunia olahraga disabilitas prinsip kepelatihan yang berkaitan dengan individualisasi itu semakin menonjol. Karena kalau kita punya 5 orang atlet, maka kita harus menangani 5 kebutuhan yang berbeda, 5 program yang berbeda. Pasti beda. Nah, disitulah tingkat tantangannya. Keren. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus banyak-banyak belajar nih bagi teman-teman yang mungkin akan join di olahraga disabilitas. Nggak masalah kok. Dan itu bukan sesuatu yang harus dipermalukan Pak ya. Kayak oh kamu gini, ngelihat gini, enggak. Karena kan itu kan bagaimana caranya kita melayani dan bagaimana cara kita untuk bekerja supaya itu bermanfaat untuk orang lain. Iya, nah, betul. Selanjutnya ini akan saya tutup dengan beberapa pertanyaan, boleh Pak ya? Iya. Pertanyaan bukan dari saya, tentunya ini pertanyaan-pertanyaan sudah kami rangkup dari pertanyaan-pertanyaan netizen. Contoh, ini ada Mbak Dwi. Nah, Pak Kunjung saya mau tanya bagaimana kalau misalkan ada salah 2 orang yang mungkin dia itu tidak eligible tadi di situ, apakah dia nanti akan didiskualifikasi ataukah dia di-banned atau ada hukuman lain, Pak? Oh iya. Kalau dia tidak eligible artinya tadi, dia tidak boleh bertanding pada nomor itu.
Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ada atlet itu dia bertanding pakai tangan kanan gitu. Nah, tangan kanannya itu nggak eligible. Nggak eligible. Tetapi karena dia sudah puluhan tahun pakai tangan kanan, maka dia main pakai tangan kanan. Tapi nggak, berdasarkan hasil klasifikasi tidak eligible. Justru kalau pakai tangan kiri, dia eligible. Oh, oke. Nah, maka kalau mungkin kan di switch situasi boleh. Oh, boleh. Kalau di switch situasi asalkan masuk eligible. Itu opsi 1. Jadi ada penyesuaian dengan kondisi seperti itu. Itu sempat terjadi. Ya. Kemudian situasi keduanya adalah pindah cabur yang memang eligible. Untuk itu. Jadi tapi harus membaca kitab klasifikasi dulu. Apakah disabilitasnya tetap memenuhi disabilitas minimal atau tidak. Nah, kalau memang kemungkinan terburuk memang tidak memenuhi tingkat eligibilitas minimal, maka ya tidak bisa. Dia harus masuk pada olahraga lain. Mungkin juga bisa ke olahraga prestasi. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini dari Mas Fitra. Pak Kunjung, saya mahasiswa semester 7 angkatan tua. Nah, saya habis ini akan terjun ke dunia kerja. Apa yang harus saya persiapkan supaya saya lulus bisa dapat kerja? Tentunya adalah pekerjaan yang sesuai dalam jurusan saya. Nah, iya. Dunia kerja itu menuntut kualitas ya. Kualitas. Jadi orang membayar uang itu pasti menuntut dunia kerja. Nah, di satu sisi seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa ada resiko. Saya tidak mengatakan pasti ya. Ada resiko karena terlalu lama di dunia pendidikan dan tidak memiliki pengalaman, maka ada resiko tidak siap untuk masuk dunia kerja. Nah, jadi apa yang harus dipersiapkan? Ya, itu adalah skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja itu harus mulai digarap mulai saat ini. Oke. Contohnya adalah apa yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Member kayaknya mau butuh program apa? Fat loss. Berarti saya harus kuasai fat loss. Member kayaknya saat ini lagi banyak obesitas. Berarti saya harus bisa bikin program obesitas. Nah, kan gitu dulu ya. Kemudian kemampuan menjual atau meyakinkan orang lain. Nah, dia harus bisa mentransfer ilmu yang dia miliki itu dalam sebuah bentuk percakapan yang meyakinkan. Karena ujung-ujungnya itu orang akan melakukan kalau trust, percaya. Jadi bagaimana kita membangun communication skill yang bagus untuk bisa meyakinkan orang lain itu penting. Nah, communication bisa melalui langsung tatap muka ini ataupun tidak langsung menggunakan media sosial, ya konten dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi dia mau belajar apa enggaknya itu ya tentang kualitasnya dia ya. Oke. Nah, kualitas yang dibutuhkan di dunia kerja itu yang kita siapkan saat ini. Mumpung masih ada waktu. Berarti kalau semester 7 kan ada 6 bulan. Iya, benar. Berarti apa? Nah, kan bisa apa yang harus dipikirkan untuk sebelum setelahnya itu kan ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Saya batasin 3 karena banyak, ada 15 orang yang bertanya, tapi saya batasin 3. Yang terakhir ada Kak Mulyadi. Nah, dia ini tanya Pak. Dia sekarang lulusan S1 jurusan olahraga. Saya akan sensor aja supaya saya nggak menyudutkan jurusannya. Jurusan olahraga. Mana yang lebih penting Pak? Kerja dulu atau saya lulus langsung ambil S2 dan seterusnya? Tergantung ya, sangat relatif ya. Jadi kita menilai situasi itu alangkah baiknya itu secara spesifik karena case per case kan beda ya. Oke. Ya kalau saya kasih contoh analogi agak jauh. Kalau kita tanya, loh gunung itu warnanya apa? Tergantung saya katakan. Secara umum orang akan mengatakan hijau atau biru. Tetapi kalau lagi malam ya gunung itu bisa jadi hitam. Nah, kalau lagi mendung dia jadi abu-abu. Jadi sangat tergantung situasinya. Nah, kembali pertanyaannya adalah kita lihat situasinya dulu. Nah, kalau misalkan kepingin menjadi dosen, nah ya, maka ya S1 lanjut S2, S3. Nah, seperti itu. Karena syarat untuk menjadi dosen saat ini terbaru kalau mau kompetitif adalah S3. S3.
kalau mau jadi dosen. Nah, tetapi kalau memang sudut pandangnya lain itu misalkan saya butuhnya yang penting S1 selesai saya bisa cari duit. Bisa jadi ya setelah lulus kerja. Nah, sangat tergantung. Atau bahkan kalau memang kepepet ekonomi, justru mungkin kerja sambil kuliah. Karena banyak kasus mahasiswa juga begitu. Nggak ada masalah berarti. Nggak ada masalah. Jadi jawaban ini sangat relatif tergantung dari masing-masing individu. Tapi ada prinsip yang sama yang ingin saya tekankan adalah apapun kondisi Mas atau Mbak, pastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah menuju sasaran. Saya kasih contoh, kalau kita mau ke Jakarta dari ke Surabaya, intinya perjalanannya harus ke barat. Selesai. Dia kalau banyak ke timur pasti keliru. Nah, jadi maksud saya begitu. Kalau kita ke Bali, kita harus ke timur. Nah, kita harus merancang sebuah pemilihan solusi itu untuk mencapai goal kita. Nah, tinggal yang mana, monggo itu bisa. Tergantung dari pilihan orangnya. Berarti saya katakanlah tergantung Anda tujuannya ini mau apa, kan ya. Kalau misalkan ingin menjadi seorang pendidik tadi yang seperti dibilang dosen, ya memang peraturannya memang sedemikian adanya. Tapi kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang coach seperti teman-teman yang ada di Go Work Coach ini, kalian nggak harus misalkan sekolahnya tinggi, kalian bisa kerja dulu. Terlepas nanti kalian mau nanti ada rezeki, kalian kuliah lagi juga nggak masalah. Oke sih, itu aja sih Pak Kunjing untuk hari ini, podcast hari ini. Jadi saya akan ambil kesimpulannya, dan kesimpulan ini adalah mungkin saya semuanya akan rangkum dalam sebuah kata-katanya adalah gini. Setiap manusia itu memiliki potensi, jadi kalian bisa temukan potensi kalian masing-masing, dan ingat baik itu belum tentu benar, dan syukur itu belum tentu cukup. Dan yang terbaik adalah kalau misalkan kalian melakukan apapun itu secara yang terbaik, dan tidak merugikan orang lain. Terima kasih, saya Coach Dedi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Go Workout Indonesia. Terima kasih Pak Kunjung, terima kasih atas waktunya. Terima kasih.